Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Riko 91. Di video kali ini, saya akan memberikan kabar terbaru dari Buaya Rizka, serta sekaligus kabar baik buat Pak Ambo, dan untuk kita semuanya. Akhirnya, kabar baik yang kita semua nantikan, datang dari PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik buat Pak Ambo dan Buaya Rizka. Hasil dari rapat pembahasan pengembalian Buaya Rizka ke Sungai Guntung oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik dan pihak dari BKSDA serta pihak terkait lainnya, masalah pemulangan Buaya Rizka ke Sungai Guntung yang dibicarakan beberapa waktu yang lalu, di Penangkaran Teritip Balikpapan, sudah mendapatkan hasil dari rapat bersama, untuk pembahasan pengembalian Buaya Rizka, dapat bisa kembali ke habitat aslinya di muara Sungai Guntung. Tentunya, pasti ini menjadi kabar baik buat Pak Ambo dan keluarga, serta kita semuanya, yang selalu menantikan kabar-kabar terbaru dari Buaya Rizka ini. Selaku PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik mengatakan, bahwa potensi adanya Buaya Rizka ini di Sungai Guntung, dapat membuat Bontang lebih dapat untuk dikenal, baik dari wisatawan lokal, maupun dari wisatawan untuk kalangan mancanegara. Hal ini, sudah terbukti dari banyaknya wisatawan lokal maupun asing melihat langsung, atau berkunjung ke Sungai Guntung, di Bontang Utara, Kalimantan Timur, untuk dapat melihat Buaya Rizka di habitatnya di Sungai Guntung. Akmal mengatakan, bahwa Buaya Rizka sudah terbukti adanya membuat Bontang bisa dijadikan objek pariwisata, asalkan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada. Kita semua tahu, Buaya Rizka adalah buaya muara yang tinggal di hutan bakau di kawasan Sungai Guntung, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Inilah alasan mengapa pembahasan masalah Buaya Rizka ini, harus dibahas secara serius dengan pihak terkait, dan sesegera mungkin. Ini dikarenakan, sejauh ini Akmal melihat, mungkin ini bisa dijadikan objek pariwisata buat Bontang untuk dapat lebih dikenal, asalkan kita semua tetap harus patuh pada aturan yang berlaku nantinya, ucapnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengembangan wisata Buaya Rizka ini nantinya harus dilakukan dengan hati-hati, dan bertanggung jawab. Selain itu juga, untuk itu pihaknya dan pihak terkait, akan membuat kesepakatan bersama buat rencana ini. Akmal juga mengungkapkan bahwa, habitat Buaya Rizka ini harus tetap terjaga, agar tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat sekitar, dan ia juga menyarankan agar mencari solusi, untuk masalah transportasi dan infrastruktur yang mendukung untuk wisata penangkaran tersebut nantinya. Menurutnya, mungkin bukan hanya Buaya Rizka yang menjadi daya tarik wisatawan, akan tetapi, ditambah lagi adanya hutan bakau, mangrove, yang juga dapat menarik objek wisata, yang menarik pengunjung untuk datang langsung ke wisata tersebut nantinya, di Sungai Guntung, ungkapnya. Dia menambahkan, pembahasan masalah Buaya Rizka adalah bagian penting dari rencana wisata ini nantinya, dan itu berkait dengan upaya memasarkan nama Bontang, untuk dapat dikenal lebih jauh ke kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini juga bertujuan, untuk dapat membuat cerita tentang sejarah adanya buaya di Sungai Guntung, Bontang Utara, Kalimantan Timur. Selain itu, ia juga mengatakan, yang perlu kita lakukan adalah mengemas cerita, tentang kedekatan antara Buaya Rizka dan Pak Ambo ini dengan baik, karena menurutnya, ini adalah satu hal yang sangat langka, dan ini cuma ada di Bontang. Saat ini, mereka juga sudah memiliki spot, atau lokasi yang cocok buat wisata yang bisa dimanfaatkan. Untuk itu, nantinya ia akan melibatkan pihak-pihak terkait dan juga masyarakat untuk dapat bekerja sama untuk rencana ini. Selain itu, dia juga berencana untuk menyediakan tempat bersantai nantinya buat pengunjung, yang ingin datang langsung melihat Buaya Rizka ini di alamnya. Ini adalah hal yang penting dalam wisata, karena kenyamanan dan kebutuhan dasar pengunjung harus diutamakan. Sekarang, kita perlu mencari tempat yang cocok untuk menjalankan konsep dari rencana wisata ini, agar pengunjung bisa merasa nyaman, ucapnya. Akmal mengungkapkan, bahwa nantinya wisata Buaya Rizka dapat menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kaltim. Dia mengklaim bahwa wisata ini pasti akan memiliki keunikan tersendiri, karena berpotensi menawarkan pengalaman buat pengunjung yang ingin melihat binatang buas, seperti buaya, akan tetapi dapat dijinakkan oleh Pak Ambo. Namun, ia pastikan akan aman bagi pengunjung karena dikelola secara aman, pastinya agar selalu mematuhi peraturan yang ada. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik sebut kedekatan Pak Ambo dan Buaya Rizka sudah berhasil membuat Bontang untuk lebih jauh dikenal. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, inti dalam rencana membangun pariwisata ini,
harus dibicarakan dengan semua pihak terkait, dan segera mungkin akan membuat skemanya dari wisata itu sendiri nantinya seperti apa. Ia menambahkan, yang jelas dengan subscriber Pak Ambo mencapai 1,2 juta bisa dimanfaatkan dengan promosi Kota Bontang. Tetapi harus dikelola dengan profesional, baik dari segi lingkungan serta keselamatan masyarakat, dan pengunjung, harus taat pada aturan yang ada nantinya. Ini segera akan dikoordinasi dengan BKSDA, kata Akmal Malik saat berkunjung ke Bontang. Ia yakin, ini semua pasti bisa dilakukan, dan ini harus melibatkan semua pihak terkait. Dalam rencana tugas Pemkot Bontang, bagaimanapun, rencana ini harus bisa dikelola dengan baik, ucapnya. Ia berharap, dukungan dari berbagai pihak akan membawa pengembangan wisata ini, yang menggabungkan aspek konservasi hewan dan pengalaman wisata yang bermutu, dan ini juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah itu sendiri nantinya. Hal ini mendapat tanggapan dari pihak Kelurahan Guntung Denny Febrian. Ia menyebut pemindahan buaya Rizka ke tempat yang lebih baik merupakan hasil keputusan yang tepat. Dirinya juga menambahkan, buaya itu bisa dipindahkan ke lokasi tersebut, namun dengan alur regulasi. Apakah membuat sebuah wisata berbentuk penangkaran, dan dari Pak Ambo pun harus mengurus sertifikat ahli untuk merawat buaya Rizka, seperti tempat konservasi buaya Rizka ini nantinya, serta yang paling diutamakan keselamatan masyarakat dan pengunjung yang datang ke Guntung, untuk melihat langsung buaya Rizka di alamnya. Makanya, kita akan selalu berkomunikasi dengan BKSDA serta Pak Ambo, jadi semua kesepakatan warga bisa dicari jalan keluarnya, kata Denny selaku pihak dari Kelurahan Guntung. Sementara itu, selaku manajer operasional penangkaran Teritip Balikpapan, Arif Anggoro, mengatakan, pelepasliaran buaya Rizka harus dilakukan secara cermat dan terencana. Hal ini untuk memastikan bahwa buaya Rizka bisa hidup dengan baik di habitat aslinya. Menurut Arif, ia juga sudah menyetujui rencana ini, tetapi harus segera dibuatkan suatu lembaga seperti konservasi yang memiliki tempat seperti penangkaran, untuk wisata itu sendiri nantinya, atau dalam bentuk taman satwa buat buaya Rizka. Dalam hal ini, Pak Ambo bersama keluarganya pun sangatlah merasa senang mendapatkan kabar baik ini, dan ia berharap semoga buaya Rizka cepat dikembalikan lagi ke habitat aslinya di muara Sungai Guntung. Tak lupa juga dirinya mengucapkan sangat banyak berterima kasih kepada semua pihak terkait dan semua orang yang sudah membantu dirinya dan buaya Rizka, dari awal sampai saat ini, untuk membantunya mengembalikan buaya Rizka ke Sungai Guntung. Dan dari Pak Ambo sendiri juga, meminta doa dari kita semua, dan dukungannya buat dirinya dan buaya Rizka. Semoga permasalahan dari buaya Rizka ini cepat dapat diselesaikan, agar buaya Rizka dapat segera dikembalikan lagi bersama Pak Ambo di muara Sungai Guntung, Bontang Utara, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton video ini, dan terus selalu nantikan video-video yang terbaru dan menarik lainnya dari Riko 91. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Riko 91. Terima kasih.